Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayah bunda. Aku mau cerita tentang anakku. Namanya Aisyah Adisti. Panggilan sayangnya itu Ice. Ice itu lahir 10 Februari 2017. Lahiran normal, cukup bulan, berat badannya juga normal. Di hari ke-7 kelahirannya, kami tuh lihat Aisyah tuh agak beda. Jadi matanya tuh skleranya tuh kuning, kulitnya juga kuning, padahal tuh udah dijemur dan ASI-nya juga udah cukup. Sempat kami bawa ke dokter spesialis anak dekat rumah. Waktu itu dikasih squeeze untuk 1 minggu. Terus kami lihat tuh nggak ada perbaikan, masih aja kuning. Macam-macam cara sih waktu itu, sampai cara yang kayak tradisional banget, yang kayak aku minumin rendaman air bambu, terus tumis kayak apa ya, kayak kerang-kerang gitu juga pernah ke aku ya, bukan ke Aisyahnya, aku yang minum atau makannya. Terus pernah kayak minum apa lagi ya, pokoknya macam-macam deh aku lakuin demi kesembuhan Ice. Habis itu gak ada perbaikan juga. Terus kami pergi ke dokter spesialis anak lainnya. Waktu itu sempat bilang, dokternya waktu itu sempat bilang, anakmu jangan dijemur lagi, nanti gosong, kayak gitu. Terus aku yang belum yakin banget, aku minta tes darah. Waktu itu hasilnya aku agak lupa, indirect deh kalau nggak salah, itu agak tinggi 4 sih. Cuma ya kalau harusnya sih mungkin normal ya. Tapi dokternya bilang ini tuh nggak apa-apa, nanti turun sendiri, nanti turun dalam beberapa hari atau beberapa waktu gitu. Ya udah Kak, karena dokter spesialis anak yang bilang kan, kami pulang dengan perasaan lebih tenang sih. Yaudah, habis itu waktu terus berlalu ya, tapi Aisyahnya masih aja kuning, Ice masih kuning, sampai akhirnya ada benjolan di punggungnya. Terus kami ke dokter spesialis anak lagi yang dekat rumah. Dokternya menyarankan kami ke dokter spesialis hemato waktu itu. Adanya di kota Bandar Lampungnya. Rumahku tuh, aku tinggal di Kabupaten Tanggamusnya. Jadi untuk kesana tuh butuh perjalanan sekitar 3-4 jam. Sebelum kesana aku balik lagi ke dokter yang sebelumnya, dokter yang bilang anakmu jangan dijemur lagi. Waktu itu Ice-nya di ronsen, tapi dokternya bilang ini hasilnya belum bisa dibaca, katanya butuh waktu 1 minggu balik lagi, katanya gitu. Ya udah, terus pulang lagi, kami udah nyampe rumah lagi, tapi apa ya, dengan nggak puas gitu karena nggak tahu hasilnya apa tuh benjolan di situ. Akhirnya ya udah deh, ikutin saran yang dokter yang bilang harus ke dokter hemato. Waktu itu kami pergi ke dokter, namanya dokter Bagus ya atau Bagas gitu, lupa, udah lama banget. Tapi ternyata dokternya udah nggak praktik di situ. Akhirnya temuin dokter hemato yang lain di rumah sakit lain. Alhamdulillah dari ketemu dokter tersebut, Aisyah waktu itu cek darah lengkap, ronsen. Waktu itu dokternya bilang
Kami belum bisa mendiagnosa anaknya sakit apa. Sepertinya hepatitis, namun belum tahu hepatitisnya jenis apa, katanya gitu. Mau nggak ke Jakarta ketemu dokter Hanifah, katanya gitu. Terus aku tuh ambil harus ke Jakarta ya dok, harus ketemu dokter ini. Iya, katanya gitu. Ya udah kan, ya udah akhirnya setelah pulang dari rumah sakit, habis itu kami diskusi sekeluarga, kami putuskan untuk pergi ke Jakarta. Waktu itu karena udah apa ya, waktu terus berlalu, waktu itu di rumah itu untuk pengobatan IC sekitar hampir habis 5 bulanan. Jadi waktu ke Jakarta tuh Aisyah tuh udah umur 5 bulan. Waktu udah 5 bulan kami ke Jakarta, kami langsung ke tempat praktiknya Prof Hanifah. Jadi Prof Hanifah itu praktiknya di Sunter, namanya Kiddie Care. Karena rasa nggak percaya aku waktu itu, dokter bilang anakku sakit hepatitis segala macam gitu, aku minta pemeriksaan ulang. Jadi waktu itu cek darah lengkap lagi di Kiddie Care. Terus untuk USG-nya di sama dokter Sari di Mitra Keluarga. Habis itu udah keluar hasilnya semua, dokter Hanifah Prof Hanifah menyarankan untuk biopsi. Jadi saat itu umur IC udah 6 bulan, terus dapat jadwal biopsi saat itu waktu umurnya 7 bulan. Gak lama dari biopsi hasilnya keluar dan livernya itu udah sirosis atau udah rusak. Kata Prof ini harus transplant dan siapkan pendonornya. Apa ya waktu itu yang dirasa? Yang pertama, aku bersyukur alhamdulillah sakitnya IC itu ketahuan, karena kalau udah tahu sakitnya bisa cepat ditanganin pengobatannya, untuk pengobatannya. Ya udah gitu kan, aku sama IC berdua tuh screening. Kenapa aku jadi pendonor? Karena golongan darahku sama IC sama, jadi diutamakan golongan darahnya sama. Di bulan November 2017 IC menjalankan operasi transplantasi hati. Aku seneng waktu IC operasi transplantasi hati, karena aku tahu dari operasi itu IC itu sembuh. IC akan sembuh atas ridho Allah. IC sembuh, alhamdulillah. Operasinya lancar, dimudahkan Allah, dapat pertolongan Allah saat itu. Gak lama boleh rawat jalan. Habis operasi transplantasi hati itu sekitar 1 bulan dirawat, mulai rawat jalan. Habis itu di 3 bulan pasca operasi IC itu sesak napasnya. Ternyata hasilnya tuh waktu itu kami bawa ke IGD dan ternyata hasilnya waktu itu hiperglikemia. Jadi gula darahnya itu sampai 500. Jadi ternyata gula darahnya sampai naik segitu. Pantas aja gitu, kayak seharian tuh IC tuh tidur aja gitu. Terus
napasnya juga agak susah, saturasinya juga waktu itu sekitar 97 sih. Terus kami bawa ke IGD kan ternyata ya hiperglikemia dan gagal ginjal akut. Terus lagi-lagi IC-nya harus dirawat di rumah sakit, masuk ruang perawatan intensif atau PICU waktu itu selama kurang lebih 1 atau 2 minggu deh, dan harus cuci darah. Alhamdulillah cuci darahnya hanya 2 kali. Alhamdulillah ujian itu berlalu. Alhamdulillah setelah itu IC-nya sehat lagi, ceria lagi. Terus di tahun 2018 itu sekitar usianya 1,5 tahun, itu Aisyah ada benjolan di lehernya, dan hampir setiap minggu tuh ada demam. Jadi setiap minggu tuh ada demam 2 hari, misalnya 1 minggu di hari Senin Selasa demam, Rabu Kamis Jumat enggak, Sabtu Minggu demam lagi, kayak gitu. Tuh kira-kira sampai 3 bulanan deh, sampai udah dikasih beberapa antibiotik, nggak ada perbaikan, nggak kempes juga atau nggak hilang juga gitu. Akhirnya dilakukan pengangkatan benjolan di sini. Terus hasil biopsinya tuh sinus histiocytosis. Alhamdulillah setelah operasi pengangkatan benjolannya itu IC-nya ceria dan sehat lagi. Alhamdulillah. Terus anaknya tuh tumbuh dengan pintar banget. Alhamdulillah anaknya pintar banget. Sampai usianya 5 tahun, tahun lalu 2022, ada gejala tuh tidurnya tuh snoring. Jadi kalau tidur tuh ngorok, pernapasannya lewat mulut, mouth breathing. Udah gitu tuh snoringnya kenceng banget. Ternyata awalnya aku bawa ke dokter dekat rumah dulu. Dilihatnya amandelnya tuh besar katanya. Terus aku bawa ke dokter THT di Pringsewu, dan ternyata juga adenoidnya besar. Lalu kami dirujuk balik ke Jakarta. Setelah beberapa bulan melakukan pemeriksaan gitu, akhirnya diputuskan untuk tonsiloadenoidektomi dan ekstirpasi massa. Oh ya, ada massa juga dekat pita suara waktu itu. Jadi gejalanya saat itu adalah snoring, mouth breathing, sulit menelan atau dispagia gitu, sama sakit tenggorokan sih ya, kayak gitu. Dan di bulan di akhir Maret 2022, tonsiloadenoidektomi dan ekstirpasi massa. Alhamdulillah operasinya lancar, ditolong Allah, alhamdulillah. Dan setelah operasi alhamdulillah IC-nya sehat lagi, ceria lagi. Setelah operasi itu 3 bulan pasca operasinya kok IC ngorok lagi gitu tidurnya. Padahal setelah operasi itu udah bener-bener gak ada suara ngoroknya, tapi pas di 3 bulan pasca operasi IC tidurnya ngorok lagi, napasnya lewat mulut lagi. Terus kami bawa lagi ke THT di Jakarta di RSCM. Ternyata setelah di RFL atau diteropong, adenoidnya besar lagi.
Hampir tiap bulan kami melakukan pemeriksaan ke THT untuk teropong hidung, sampai akhirnya di bulan Maret awal dokter bilang isinya harus dirawat karena epiklotitis. Jadi di tenggorokannya itu pada bengkak semua, jadi makanya napasnya lewat mulut.